Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suci Nandasari dari kelompok 5. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMHUM yang sudah membimbing saya hingga saat ini. Baik, langsung saja kita membahas materi yang saya bahas. Baik, di sini saya akan membahas bagian A, yaitu multitafsir, akta jual beli, notaris, dan PPAT. Nah, teks akta notaris atau PPAT merupakan teks frozen yang tidak dapat diganggu gugat, baik bentuk maupun isinya. Ragam bahasa frozen adalah ragam bahasa yang sangat formal dan kaku dan tidak boleh sembarangan mengubahnya. Contohnya terdapat pada bahasa perundang-undangan. Bentuk kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca pada akta jual beli, notaris, dan PPAT. Kesalahan-kesalahan tersebut sebagian berupa kesalahan yang memang sudah terformat baku. Sebagian lainnya akibat kesalahan pengetikan seperti letak huruf, kapital, dan sebagainya. Kemudian ada multitafsir pada akta jual beli, notaris, dan PPAT. Nah, ahli waris adalah pihak yang menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan ini, kata ahli waris ini menjadi berbeda penafsiran, di mana pada saat penandatanganan akte ini para pihak masih hidup sehingga ahli waris dari para pihak tidak ada. Kemudian ada konsekuensi hukuman yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut. Nah, apabila ditemukan kesalahan baik pada penulisan akta maupun pada penafsirannya, maka akta tersebut dianggap batal demi hukum. Akibat yang ditimbulkan apabila akta yang dibuat batal demi hukum, para pihak akan mengganti kerugian yang ditimbulkan, terutama kerugian materi. Yang kedua atau bagian B yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Provinsi Pelanggaran pada nomor 07 tahun 2020 Pemerintahan Penanganan Wabah Penyakit Menular. Nah, wabah penyakit dapat mengakibatkan kelumpuhan ekonomi masyarakat tempat wabah ini terjadi, seperti wabah COVID-19 yang akhir-akhir ini sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat mempengaruhi stabilitas di berbagai bidang antara lain ekonomi, keamanan, politik, dan kesehatan. Harapan pemerintah NTB terhadap dikeluarkan dan diberlakukan Perda nomor 7 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran penyakit menular ini dapat mengendalikan persebaran wabah COVID-19 dan secara bersamaan memulihkan ekonomi masyarakat di NTB. Namun demikian, di sisi lain upaya ini tidak berjalan dengan maksimal karena masih banyak pelanggaran yang ditemukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada data analisis dan yang berpotensi melanggar Perda nomor 7 tentang pencegahan penularan penyakit menular di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pasal mengenai pelarangan. Nah, pada analisis mikrolinguistik dan makrolinguistik atau wacana dilakukan secara bersamaan terhadap ujaran yang terkait dengan penggunaan bahasa yang terkait dengan COVID-19 yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat mulai dari ranah morfologi, sintaksis, dan sematik. Yang ketiga atau bagian C yaitu mengenai sanksi adat Kasepekang dalam awik-awik desa yang ada di Bali. Nah, awik desa adat adalah mengatur awik-awik tata cara desa kehidupan adat adalah bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Awik-awik berasal dari kata awik yang artinya rusak, sedangkan awik artinya tidak rusak ataupun baik. Awik-awik artinya sesuatu yang menjadi baik. Awik-awik itu memuat aturan-aturan dasarnya yang menyangkut wilayah adat, warga adat, keagamaan, serta sanksi. Awik-awik desa adat merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban, ketentraman masyarakat. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali adalah adanya sanksi adat Kasepekang. Secara etimologis, kata Kasepekang berarti dikucilkan atau diasingkan. Warga masyarakat
masyarakat kerama adat yang terkena sanksi dianggap sebagai orang asing, tidak sebagai role akupan dari tata tertib hukum yang berlaku di desa atau di masyarakat persekutuan hukumnya. Desa adat di Bali masih memiliki awik-awik atau hukum yang mengatur sanksi kesepakangan atau diasingkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai contoh, terdapat dua awik-awik, yaitu yang pertama awik desa adat Mangwi, yang kedua awik-awik desa Pakraman Babakan. Seperti di Bali, dalam membuat awik-awik desa adat harus mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah dan parlemen DPR. Hal ini dimaksud agar penerapan sanksi berupa hukuman formalnya tidak saling berbenturan. Awik-awik desa adat di Bali menerapkan beberapa sanksi, yaitu sanksi budaya, sanksi sosial, dan sanksi fisik. Yang keempat atau bagian D yaitu sinonim dalam dokumen hukum. Nah, dokumen hukum ditulis dalam legales yang istilahnya menjelaskan bahasa Inggris hukum atau lebih tepatnya tulisan hukum. Istilah legales pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Ini terutama menggambarkan bahasa hukum tertulis yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Sinonim kosakata atau peristilahan dalam dokumen hukum dengan mengacu dua jenis kamus bahasa Inggris, yaitu The New Oxford Dictionary of English dan Longman Dictionary of Contemporary English. Selanjutnya dideskripsikan keterbacaan sinonim bidang hukum. Keterbacaan sinonim dalam bidang hukum tersebut yang diukur dengan pendekatan Frieskins-Mann. Adapun data sinonim yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata bersinonim asik dan transferred. Yang kedua, kata bersinonim eksekutif dan delivered. Yang ketiga, bersinonim for and on behalf of. Yang keempat, kata bersinonim sole and exclusive. Dan yang kelima, kata bersinonim legal dan valid. Yang kelima atau bagian E yaitu teks keabsahan perkawinan pada masyarakat Bali. Nah, berarti status hukum seseorang berubah dari status belum kawin menjadi sudah kawin. Nah, perkawinan pada masyarakat Bali dapat dilihat dari dua persepsi hukum, yaitu hukum adat Bali dan hukum nasional. Nah, dengan adanya kajian tentang teks keabsahan perkawinan menurut hukum adat di desa Siakin, maka hal ini merupakan langkah awal untuk mendokumentasikan teks hukum adat ke dalam teks tulisan. Nah, analisis forensik tentang keabsahan menurut hukum adat di Bali, hal ini sama dengan konsepnya Windia pada tahun 2014 bahwa sahnya pernikahan adalah apabila pelaksanaan perkawinannya dilakukan menurut agama Hindu dan memenuhi unsur Tri Upasaksi, yaitu adapun Tri Upasaksi itu adalah dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Kemudian ada analisis forensik tentang teks keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melalui penyimakan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didapatkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 2. Nah, pada ayat pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian pada ayat kedua berisi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada analisis hubungan antara teks keabsahan perkawinan menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, teks keabsahan perkawinan menurut hukum adat Bali sudah jelas dipaparkan pada bagian sebelumnya, yakni perkawinan adalah sah apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan telah melakukan upacara beakaonan yang diterjemahkan dari bahasa Bali ragam halus, yakni pawiwahan kabaos jangkep yening sangsane ngelaksanaan pawiwahan sampun ngelaksananya
upakara bea kanon. Sementara itu berbicara keabsahan, pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, makna keabsahan perkawinan ditunjukkan oleh pasal 2 ayat 1, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kata yang menjadi indikator penunjuk keabsahan adalah kata sah pada klausa pertama. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah disebutkan pada klausa kedua. Adapun hubungan dari teks hukum adat Bali dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah hubungan, yaitu sebab akibat. Yang keenam atau bagian F mengenai relasi makna pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, dideskripsikan dan dipaparkan secara jelas dan detail Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya mengenai konstruksi kalimat dari pasal 88 ayat 4 dan pasal 89 ayat 3 pada bab ke-10 mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, khususnya pada bagian sebagai 2, yaitu mengenai salah satu pengupahan. Dalam hal ini, kajian relasi makna sebagai salah satu teori digunakan. Karena ini, kajian relasi makna dan redundansi makna merupakan salah satu ketaksaan bagian dari teori relasi makna. Nah, analisis pada pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 pasal 88 ayat 4 merupakan salah satu pasal di bab ke-10 mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, khususnya pada bagian 2, yaitu mengenai pengupahan. Kemudian ada analisis pada pasal 89 ayat ketiga. Pasal 89 ayat 3 juga merupakan salah satu pasal yang tergolong ke dalam bab ke-10 mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, khususnya pada bagian 2, yaitu mengenai pengupahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.